Assalamualaikum. Wahai saudaraku, jangan lupa tinggalkan sholawat di komentar agar hidup penuh berkah dan like video ini agar channel kami terus berkembang. Ketika Yerusalem jatuh ke tangan pasukan Muslim di bawah kepemimpinan Salahuddin al-Ayyubi, Eropa bangkit dalam kemarahan. Raja-raja Kristen dari Barat termasuk Richard Sihati, singa dari Inggris memimpin ribuan tentara untuk merebut kembali Tanah Suci dalam Perang Salib Ketiga. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel kami. Kabut pagi mengambang di atas lembah Auvergne. Para petani masih tertunduk di ladang gandum, sementara lonceng gereja tua berdentang 9 kali dari arah selatan. Di antara kerumunan, seorang pemuda berpakaian bulu domba usang berdiri menatap langit yang kelabu. Matanya berbinar, bukan karena doa, tapi karena khotbah yang baru saja dia dengar. Seruan perang dari mulut utusan Paus sendiri. Roland de Viennet, usia 20, bukanlah ksatria terpandang. Ia anak kedua dari bangsawan kecil yang kekayaannya telah terkikis oleh pajak dan konflik lokal. Kakaknya akan mewarisi kastil tua mereka, dan ayahnya telah menyarankan agar Roland mencari takdirnya sendiri di luar tanah leluhur. Kata-kata itu menghantam seperti pukulan, hingga datanglah kabar bahwa Paus Urbanus II akan berbicara di Clermont. Roland tidak tahu bahwa hari itu akan mengubah hidupnya. Clermont, November 1095. Alun-alun kota penuh sesak. Rakyat jelata, bangsawan rendah, hingga para biarawan berkumpul di bawah tiang salib besar. Di atas mimbar, Paus Urbanus II berdiri dengan jubah putih bersulam emas. Suaranya menggema, tanah Yerusalem telah dinajisi oleh kaum kafir. Rumah Tuhan telah direbut. Saudara-saudara kita di timur disiksa. Tuhan memanggil kalian, anak-anak Kristen, untuk membebaskannya. Laungan masa mengguncang langit. Deus vult, Deus vult. Tuhan menghendaki. Mata Roland membelalak. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa dibutuhkan. Dibakar oleh semangat, ia mengangkat tangan dan berseru bersama ribuan lainnya. Hatinya membayangkan medan perang, kejayaan, dan nama yang akan tercatat dalam sejarah. Hari itu, Roland memutuskan untuk ikut perang salib pertama. Damaskus, Kesultanan Seljuk. Di belahan dunia yang jauh, di dalam rumah bata tanah di distrik Bab al-Sagir, seorang remaja bernama Zaid al-Din sedang membantu ibunya membuat roti. Usianya baru 15, rambutnya hitam lebat, matanya tajam dan penuh tanya. Ayahnya seorang tukang kayu yang sering bercerita tentang kehalifahan lama yang berjaya. Namun belakangan, berita buruk berdatangan dari arah barat. Pasukan Kristen bersiap menyerang, kata tetangganya suatu malam. Mereka mengatasnamakan Tuhan mereka, ingin merebut Yerusalem. Zaid bingung, mengapa mereka ingin menyerang kota suci itu? Bukankah umat Islam sudah menjaga tempat-tempat suci dengan damai? Tapi pertanyaan itu tidak dijawab. Ia hanya melihat wajah ibunya yang cemas setiap kali pintu diketuk keras oleh pengumpul pajak atau utusan penguasa Seljuk. Dari jendela kecil rumahnya, Zaid menatap langit merah senja. Tak tahu bahwa suatu hari ia akan melihat tanah suci itu dengan darah di tangannya. Perjalanan ke timur. Roland bergabung dengan barisan pasukan dari Prancis. Tidak hanya ksatria dan tentara terlatih, tapi juga petani, tukang besi, bahkan wanita dan anak-anak ikut serta. Paus menjanjikan bahwa semua dosa mereka akan diampuni jika mati dalam perang ini. Di perjalanan, mereka menghadapi kelaparan, pembangkangan, dan konflik internal. Banyak yang tewas bukan karena perang, tapi karena penyakit dan kerusuhan. Roland menulis surat kepada ibunya. Ibu, perjalanan ini lebih berat dari yang kubayangkan. Namun aku yakin Tuhan menyertaiku. Aku akan mencapai Yerusalem, meski harus mengorbankan nyawaku. Di sepanjang rute, tentara salib membantai ribuan warga sipil yang tidak beragama Kristen, Yahudi, Muslim, bahkan Kristen Ortodoks Timur. Roland menyaksikan satu desa Hungaria dibakar setelah mereka menolak memberi makanan. Setiap malam, suara ratapan terdengar dari perkemahan, tapi juga lagu-lagu himne gereja. Sebuah ironi yang menusuk. Antiochia dan darah. Tahun 1097, pasukan salib mengepung kota Antiochia, benteng kuat Muslim. Pengepungan berlangsung berbulan-bulan. Roland kehilangan 2 temannya karena disentri. Mereka bahkan memakan kuda dan kulit sepatu untuk bertahan hidup.
Ketika akhirnya Antiochia jatuh, pembantaian massal terjadi. Roland memandangi tangannya yang berlumuran darah, tapi tidak merasa bersalah. Ia sudah dikondisikan untuk percaya bahwa semua ini demi surga. Namun pada malam hari, saat ia membersihkan pedangnya, ia mulai mendengar suara lain di dalam hati. Bukan seruan Tuhan, tapi keraguan. Damaskus, peringatan dan persiapan. Zaid kini berusia 17 tahun dan mulai berlatih bela diri di Masjid Agung. Bersama teman-temannya, ia mempelajari sejarah perang dan syariah. Ulama lokal memberi ceramah. Perang bukan hanya tentang senjata, tapi tentang menjaga kehormatan, rumah, dan iman. Jangan seperti musuhmu yang membunuh tanpa ampun. Jadilah penegak keadilan. Zaid menyerap semua itu. Ia belum tahu akan berperang kapan, tapi ia yakin waktunya akan datang. Yerusalem dalam bayangan. Tahun 1099. Pasukan salib, setelah bertahun-tahun perjalanan berdarah, akhirnya mencapai Yerusalem. Kota suci itu dikepung dari segala arah. Roland kini berdiri di Bukit Zaitun, menatap kubah emas Masjid Al-Aqsa dari kejauhan. Hatanya berdegup, bukan karena kemuliaan, tapi karena rasa gentar. Setelah sepekan serangan, pasukan Kristen berhasil menerobos tembok kota. Yang terjadi kemudian akan dikenang sebagai salah satu tragedi terbesar dalam sejarah. Ribuan penduduk Muslim dan Yahudi dibantai. Darah menggenangi lorong-lorong kota. Gereja, masjid, dan rumah dibakar. Roland ikut bertempur di barisan depan. Ia menebas, menusuk, menendang. Tapi ketika memasuki Masjid Al-Aqsa dan melihat seorang anak kecil memeluk ibunya yang terbunuh, langkahnya terhenti. Ia menjatuhkan pedangnya. Damaskus mendengar jeritan Yerusalem. Berita tentang pembantaian Yerusalem sampai ke Damaskus dalam waktu singkat. Zaid melihat orang-orang menangis di masjid. Para ulama berseru agar umat bersatu. Yerusalem telah jatuh, tapi bukan akhir. Kita akan bangkit. Kita akan membalas. Dengan iman, bukan dendam. Malam itu, Zaid berdiri di atas atap rumahnya, menatap arah barat. Api berkobar di hatinya, bukan untuk membunuh, tapi untuk membela. Ia tahu, tak lama lagi, ia harus angkat pedang. Akhir episode 1. Di tempat berbeda, dua pemuda, Roland dan Zaid, menatap langit yang sama. Yang satu baru saja menyaksikan kekejaman atas nama Tuhan. Yang satu baru akan bersiap menghadapi perang demi keyakinan dan harga diri. Di antara keduanya, sejarah mulai ditulis. Bukan oleh pedang semata, tapi oleh luka, tanya, dan perjalanan panjang menuju kebenaran. Langit di atas Yerusalem kelabu. Kabut tipis bercampur asap menutupi kubah-kubah, suci yang kini dipenuhi abu dan darah. Jeritan, ratapan, dan gemuruh derap sepatu masih terdengar di lorong-lorong batu tua. Masjid Al-Aqsa, tempat yang pernah menjadi rumah doa, kini berubah menjadi lautan tubuh. Roland de Vienne terduduk di anak tangga masjid itu. Pedangnya tertancap di tanah, tangannya gemetar. Di hadapannya, seorang anak kecil duduk diam di samping jenazah ibunya yang tertebas. Tak ada tangis, tak ada jeritan dari bocah itu. Hanya tatapan kosong yang menusuk hingga ke sumsum tulang. Roland tak sanggup menatapnya lebih lama. Ia berdiri, melangkah gontai keluar masjid, dan menatap kota yang telah berubah menjadi neraka. 3 hari neraka. Pasukan salib, yang terdiri dari prajurit dari Prancis, Normandia, Lorraine, dan Italia, merayakan kemenangan mereka dengan pesta darah. 3 hari lamanya, pembantaian tidak berhenti. Kristen Ortodoks, Yahudi, dan Muslim dibantai tanpa pandang bulu. Bangunan dibakar, kitab-kitab suci dihancurkan. Darah mengalir di sepanjang jalan. Bahkan para pendeta salib yang semula datang dengan semangat suci, mulai mempertanyakan apa yang mereka lakukan. Roland melihat seorang uskup membakar kitab Al-Quran sambil tertawa. Apakah ini benar yang Tuhan kehendaki? Bisik Roland pada dirinya sendiri. Malam itu, ia berjalan keluar tembok kota. Ia mengubur pedangnya di bawah batu zaitun dan bersumpah takkan membunuh lagi. Damaskus, tahun 1100. Zaid al-Din berdiri di halaman madrasah, mendengarkan khutbah dari seorang ulama tua. Suasana hening, tapi penuh ketegangan. Yerusalem telah jatuh, tapi hati kita belum. Kita bukan pengecut,
Tapi jangan biarkan amarah mengaburkan iman kalian. Di sampingnya, sahabatnya, Khalid, menggenggam tombak kayu erat-erat. Khalid berasal dari Aleppo, anak dari Jenderal Seljuk yang gugur saat pasukan Kristen menyerbu Antiochia. Zaid, katanya, kita tidak bisa diam. Kita harus membalas. Kita harus pergi ke utara, bergabung dengan Emir Ridwan atau ke Mosul, ikut pasukan Nuruddin nanti jika benar ia bangkit. Zaid mengangguk. Ia telah berlatih selama 2 tahun. Hari demi hari mengayunkan pedang, belajar strategi, dan memahami mengapa kota suci itu penting. Bukan sekadar karena agama, tapi karena kehormatan, karena warisan. Malam itu, ia berpamitan kepada ibunya. Sambil meneteskan air mata, ibunya berkata, "Anakku, jika kau pergi demi kebenaran, aku ridha. Tapi jangan berubah jadi seperti mereka yang membantai. Lindungi, bukan membalas." Baitul Maqdis, pemerintahan baru. Pasukan salib membentuk kerajaan Yerusalem. Raja pertama mereka adalah Godfrey dari Bouillon, meskipun ia menolak disebut raja dan memilih gelar pembela makam suci. Yerusalem kini dikuasai oleh orang asing. Tanah milik Muslim dirampas. Masjid-masjid diubah menjadi gereja. Para penduduk yang selamat dijadikan budak atau diusir ke gurun. Roland tinggal di distrik luar kota, menolak ikut dalam pemerintahan. Ia menjadi semacam pelayan biara, menanam anggur, memperbaiki bangunan, dan merawat korban-korban yang masih hidup diam-diam, bahkan yang beragama lain. Ia mulai mencatat kejadian-kejadian dalam buku kulit rusak, menulis, "Aku datang ke tanah ini dengan api dalam hati, dan kulihat neraka yang kami bawa sendiri. Mungkin aku bukan lagi tentara Tuhan, tapi pencari makna." Aleppo, harapan baru. Zaid dan Khalid akhirnya tiba di Aleppo. Mereka bergabung dengan pasukan lokal yang mulai bangkit perlahan. Saat itu, wilayah Muslim masih terpecah. Dinasti Fatimiyah di Mesir, Seljuk di Damaskus dan Mosul, serta faksi-faksi kecil lain saling curiga dan lemah dalam koordinasi. Namun di balik kekacauan, mulai muncul nama-nama baru. Imaduddin Zengi, Nuruddin Mahmud, dan dalam waktu dekat, Salahuddin Al-Ayyubi. Zaid ditempatkan dalam unit pengintai. Ia mulai menjelajah daerah sekitar perbatasan kerajaan Yerusalem. Ia melihat sendiri desa-desa Muslim yang dirampas, keluarga yang tercerai-berai, serta anak-anak yang dijadikan budak. Hatinya membara, tapi ia ingat pesan ibunya. Maka ia melatih diri untuk menjadi prajurit, bukan pembantai. Tiberias, pertemuan tak disangka. Tahun 1102, di sekitar Danau Tiberias, Roland sedang mencari kayu untuk membangun kapel. Ia ditemani seorang biarawan tua dan beberapa pembantu dari suku lokal. Tiba-tiba, sekelompok pengintai Muslim muncul dari balik bukit. Saling tatap, tegang, pedang ditarik. Namun, pemimpin kelompok itu, Zaid, menahan tangannya. Ia melihat bahwa kelompok ini tidak bersenjata lengkap. Roland menatap pemuda berwajah Arab itu. Mata mereka bertemu. Keduanya menyadari bahwa mereka pernah saling bertarung dari kejauhan. Tapi hari itu, tidak ada darah yang tumpah. Zaid berkata dalam bahasa Arab pelan, "Kami hanya lewat. Tak ada perang hari ini." Roland menjawab dalam bahasa Latin yang patah, "Aku tidak lagi perang." Tanpa kata lain, mereka pergi meninggalkan satu sama lain. Tapi sejak hari itu, wajah mereka saling menetap di ingatan masing-masing. Konflik internal pasukan salib. Setelah Godfrey wafat, saudaranya Baldwin menjadi Raja Yerusalem. Kekuasaan semakin menekan penduduk asli. Perebutan kekuasaan terjadi di antara para bangsawan Latin. Para kesatria Templar mulai muncul, membentuk organisasi militer rahasia dengan sumpah-sumpah khusus. Beberapa dari mereka masih idealis. Namun banyak pula yang haus tanah dan kekuasaan. Roland mulai melihat bahwa perang suci ini telah bergeser jadi urusan ekonomi dan politik. Kekuasaan atas jalur dagang, perampasan tanah, dan politik kawin-mawin menjadi hal yang lazim. Roland menyendiri lebih sering. Ia kadang menulis surat ke kampung halamannya di Vienne, tapi tak pernah membalas surat dari ayahnya. Ia merasa dirinya bukan lagi orang yang sama seperti saat meninggalkan Prancis. Aleppo mengasah diri. Zaid naik pangkat jadi pemimpin pasukan kecil.
Ia mulai dipercaya oleh komandan-komandan di utara untuk menjalankan misi sabotase ke dalam wilayah Kristen. Ia menyelinap ke desa-desa yang dulu diduduki, menyelamatkan sandera, dan mengembalikan beberapa kitab ke madrasah. Ia mulai menulis surat ke adiknya di Damaskus, menceritakan perjalanannya, tapi selalu menyisipkan pesan damai. Aku berperang bukan karena benci, tapi karena cinta pada rumah, pada kebenaran, dan pada keadilan yang direbut paksa. Benteng-benteng di perbatasan. Antara tahun 1100-1110, benteng-benteng Kristen didirikan di berbagai titik, Krak, Montreal, dan Castelblanc. Ini membuat para penguasa Muslim makin terdesak. Namun dari balik tembok-tembok batu itu, juga muncul celah. Beberapa pasukan Latin mulai menjalin kontak diam-diam dengan warga lokal. Sebagian ksatria bahkan menikahi wanita lokal dan masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Sejarah mencatat nama-nama seperti itu, namun banyak dihapus dari dokumen resmi. Roland menyaksikan ini sendiri. Ia melihat bagaimana manusia bisa berubah jika didorong oleh belas kasih, bukan dogma. Mentari sore memantulkan cahaya emas di atas menara Masjid Umayyah. Burung-burung berterbangan rendah, seolah memahami bahwa angin perubahan tengah bertiup dari timur. Di antara kerumunan jamaah, Zaid al-Din berdiri khusyuk, tapi pikirannya jauh. Kepada tanah suci yang dirampas, kepada saudara-saudaranya yang gugur, dan kepada satu nama yang kini mengguncang dunia Islam, Imaduddin Zengi. Zengi, Atabek, penguasa militer, Mosul, adalah sosok kuat dan tanpa kompromi. Ia menyatukan faksi-faksi Muslim yang selama puluhan tahun terpecah belah. Di bawah panjinya, harapan kebangkitan mulai menyala. Zaid, Mosul memanggil kita, kata Khalid, yang kini berjanggut lebat dan bersorban hitam. Zengi bukan sekadar jenderal. Ia akan menjadi api yang membakar penjajah dari barat. Zaid mengangguk. Ia telah bersiap. Saat itu, ia tidak hanya seorang prajurit. Ia pemimpin satuan, strategis, dan dikenal di kalangan pasukan Aleppo sebagai singanya Damaskus. Benteng Edessa, simbol arogansi. Sementara itu, jauh di barat laut, kota Edessa berdiri megah. Kota Kristen ini merupakan pusat kekuatan Latin di utara, dikuasai oleh Count Jocelyn II, seorang bangsawan arogan dan sering meremehkan kekuatan Muslim. Di dalam bentengnya, pesta dan anggur menjadi rutinitas. Sementara rakyatnya hidup miskin dan menderita akibat pajak yang berat. Roland de Fienne, yang kini tinggal di luar Yerusalem sebagai tukang ukir batu, mendapat kabar soal Edessa. Ia menghela napas panjang. Dosa kita belum habis, bisiknya dalam hati. Meski Roland telah meninggalkan pedang, hatinya tetap terikat pada tanah ini. Ia merasa bahwa kehancuran akan datang, dan Edessa adalah awalnya. Mosul berkumpul. Di bawah bendera hitam dan hijau, Zaid dan Khalid tiba di Mosul. Ribuan pasukan dari berbagai kota berkumpul. Pasukan berkuda Seljuk, prajurit panah Kurdi, infanteri Arab, hingga relawan dari Damaskus, semuanya bersatu. Zengi tampil di tengah lapangan pelatihan. Tinggi, tegas, matanya menyala seperti elang. Ia tidak banyak bicara, tapi setiap kata yang diucapkannya membawa semangat. Edessa akan jatuh, bukan karena benci, tapi karena ia berdiri di atas kehinaan kita. Jika kalian mengangkat pedang, angkat untuk kemuliaan umat, bukan nafsu kalian. Zaid menunduk dalam. Ia tahu, ini bukan lagi tentang dirinya. Ini tentang sejarah. Pengepungan Edessa, musim dingin berdarah, 1144 M. Bulan Desember, musim dingin memeluk Edessa dalam gigil panjang. Tapi pasukan Zengi datang dengan panas membara. Pengepungan dimulai. Ribuan pemanah mengepung dari timur. Menara pengepung didorong pelan, sementara terowongan digali di bawah tembok. Zaid memimpin regu penggali. Tangan-tangan mereka berdarah oleh batu dan beku. Tapi semangat tak padam. Jocelyn II lengah. Ia meninggalkan kota untuk memperkuat benteng lain. Edessa pun nyaris tanpa perlawanan berarti. Saat tembok runtuh pada tanggal 24 Desember 1144, pasukan Zengi menyerbu masuk. Tapi kali ini berbeda dari Yerusalem dulu. Tidak ada pembantaian massal. Hanya pasukan Kristen bersenjata yang dibunuh. Penduduk dilindungi. Kita bukan mereka, kata Zengi,
Kita datang membawa keadilan, bukan kehancuran. Zaid menahan air mata ketika melihat bendera Islam dikibarkan di atas menara gereja, bukan sebagai penakluk, tapi sebagai penjaga perdamaian. Kabar yang mengguncang Eropa. Ketika kabar jatuhnya Isa sampai ke Eropa, Paus Eugene III segera mengeluarkan seruan, Perang Salib Kedua. Ia memanggil semua kerajaan Kristen untuk kembali menyelamatkan Tanah Suci. Dua raja besar menjawab panggilan itu, Louis VII dari Prancis dan Konrad III dari Jerman. Puluhan ribu pasukan kembali bersiap melintasi daratan dan laut menuju timur. Roland, kini tinggal di desa kecil dekat Acre, mendengar kabar itu dari pedagang. Ia tahu darah akan tumpah lagi. Ia hanya bisa menulis di jurnal tuanya. Dunia belum belajar. Para raja masih buta. Dan Tuhan mungkin telah lama pergi dari perang ini. Zengi gugur, tapi api belum padam, 1146 m. 2 tahun setelah merebut Edessa, Imaduddin Zengi dibunuh oleh pelayannya sendiri dalam sebuah persekongkolan. Dunia Islam berduka, tapi warisan Zengi tidak mati. Putranya, Nuruddin Mahmud, meneruskan perjuangan. Berbeda dengan ayahnya yang keras, Nuruddin lebih bijak dan religius. Ia memadukan strategi militer dengan reformasi keadilan dan pendidikan. Zaid yang kini berusia 40-an ditarik ke Damaskus untuk menjadi penasihat militer. Ia menyaksikan langsung perubahan besar. Madrasah dibangun, pajak disederhanakan, rakyat dihargai. Jika engkau ingin menang, kata Nuruddin kepada para jenderalnya, menangkan hati rakyat lebih dulu. Kedatangan Perang Salib Kedua, 1147-1149 m. Pasukan Eropa tiba di Tanah Suci, tapi mereka tidak sekuat yang dulu. Disorganisasi, keangkuhan, dan cuaca menjadi musuh utama mereka. Konrad III kalah telak di Anatolia. Louis VII nyaris tewas karena kelaparan. Mereka akhirnya sampai di Yerusalem dengan sisa pasukan yang lelah dan frustrasi. Target mereka adalah Damaskus. Tapi Damaskus kini telah berubah. Bukan hanya pasukan Muslim yang kuat, tapi rakyatnya pun bersatu. Zaid memimpin pertahanan selatan. Di hari ketiga pengepungan, pasukan Kristen mundur karena kurangan logistik dan serangan balasan yang efektif. Mereka datang membawa salib, tapi pulang membawa luka, ucap Khalid sambil melihat dari atas menara. Perang Salib Kedua pun gagal total. Semangat salib di Eropa mulai luntur. Tapi di timur, semangat bersatu baru saja tumbuh. Pertemuan kembali, Zaid dan Roland. Tahun 1150 m, Zaid melakukan perjalanan ke Acre sebagai utusan Damaskus dalam negosiasi dagang. Di pasar kota, ia melihat seorang pria tua sedang memperbaiki pintu gereja tua. Tatapannya tak asing. Roland de Fienne. Mereka saling pandang. Hening. Waktu seperti berhenti. Kau masih hidup, kata Zaid pelan dalam bahasa Arab. Roland tersenyum lelah. Dan kau masih bertarung? Zaid menjawab, tidak. Sekarang aku menjaga. Tapi jika perlu, aku tak akan ragu. Roland mengangguk. Kau berubah, Zaid? Kita semua berubah, Roland. Tanah ini mengajar kita bahwa perang hanya bisa dimenangkan dengan akal, bukan darah. Mereka duduk di bawah pohon zaitun. Tidak sebagai musuh, tapi sebagai dua lelaki tua yang pernah menjadi prajurit. Perang belum usai, tapi peta mulai bergeser. Kekuasaan Latin melemah. Umat Islam mulai bersatu. Dari runtuhan Edessa hingga benteng Damaskus, kisah baru tengah ditulis. Dan dalam bayang-bayang, seorang pemuda Kurdi yang baru tumbuh di Tikrit mulai disebut-sebut sebagai calon pemimpin besar. Namanya Salahuddin. Di sebuah rumah sederhana di tepi sungai Tigris, seorang anak laki-laki lahir dari keluarga Kurdi yang saleh. Ayahnya, Najmuddin Ayub, adalah seorang pejabat setia dari dinasti Zengid. Anak itu diberi nama Yusuf, tapi dunia kelak mengenalnya sebagai Salahuddin al-Ayyubi. Di masa kecilnya, Yusuf bukanlah anak yang suka perang. Ia lebih senang belajar tafsir dan syair. Tapi sejarah tidak memberi ruang bagi mereka yang hanya ingin damai. Dunia tempatnya tumbuh adalah dunia yang luka, dunia yang direnggut oleh perang salib dan ambisi para raja. Damaskus, tahun 1154 m. Salahuddin kini berusia 17 tahun, kurus, pendiam,
tapi matanya tajam dan penuh rasa ingin tahu. Ia belajar di bawah bimbingan pamannya, Shirkuh, Jenderal Kepercayaan Nuruddin Mahmud. Zaid al-Din, yang kini menjadi guru militer di Akademi Damaskus, melihat potensi besar dalam diri pemuda itu. Tapi ia juga merasa sangsi. Ia terlalu lembut, kata Zaid pada Khalid. Dunia tidak membentuk singa dari kelembutan. Khalid tertawa kecil, tapi singa tidak selalu mengaum. Kadang ia diam dan menunggu. Konflik Mesir, panggung baru. Di selatan, Mesir sedang kacau. Dinasti Fatimiyah Syiah kian lemah. Kekuasaan para wazir saling berebut. Di tengah kekacauan itu, Raja Balwin III dari Yerusalem melihat peluang untuk memperluas wilayah Kristen. Nuruddin mengirim ekspedisi militer ke Mesir di bawah komando Shirkuh. Salahuddin ikut serta sebagai ajudan muda. Ini adalah perjalanannya yang pertama sebagai pemimpin lapangan. Zaid tidak ikut, tapi ia menulis surat kepada Salahuddin. Tanah Mesir bukan hanya lembah dan sungai. Ia adalah cermin dunia. Jika engkau ingin tahu siapa dirimu, tataplah cermin itu dalam darah dan keadilan. Kairo, 1169 m. Setelah 2 kali kampanye dan serangkaian pertempuran rumit, Shirkuh berhasil mengambil alih Mesir. Tapi tak lama setelahnya, ia meninggal dunia secara mendadak. Nuruddin menunjuk Salahuddin sebagai pengganti. Banyak yang kaget. Seorang pemuda 31 tahun, tanpa pengalaman politik, memimpin negeri sekacau Mesir, tapi Salahuddin membuktikan bahwa kejujuran dan keteguhan adalah modal paling kuat. Ia menolak gaya hidup mewah, menurunkan pajak, memkerjakan ulama Sunni untuk menyebarkan moderasi, dan menyatukan rakyat dari berbagai faksi. Duri dari Damaskus. Kabar kejayaan Salahuddin sampai ke Damaskus. Nuruddin Mahmud merasa terancam. Ia mulai mengkhawatirkan bahwa anak muda itu bisa menjadi rival. Ketegangan muncul. Beberapa utusan Damaskus bahkan menyarankan penarikan Salahuddin dari Mesir. Zaid, yang sudah tua tapi masih tajam, menjadi penengah. Jika engkau musuhi matahari saat ia mulai terbit, engkau akan hidup dalam bayangan selamanya, katanya kepada Nuruddin. Namun sebelum konflik membesar, takdir bicara. Nuruddin wafat pada tahun 1174 dan kekuasaannya jatuh ke tangan anaknya yang masih kecil. Saat itu, Mesir dan Suriah terbuka untuk disatukan dan Salahuddinlah yang mengambil tongkat estafet. Salahuddin bersatu. Dalam beberapa tahun, Salahuddin menyatukan Mesir, Damaskus, Aleppo, Homs, dan wilayah-wilayah utama Muslim. Ia menolak gelar Sultan. Ia menyebut dirinya hanya sebagai pelayan 2 kota suci, Mekah dan Madinah. Ia dikenal bukan hanya karena kecerdikan militernya, tapi juga karena kemurahan hatinya. Ia membebaskan budak, membangun rumah sakit, mengangkat ulama, dan hidup sederhana meski bisa hidup dalam kemewahan. Zaid, yang sudah mulai sakit-sakitan, memeluk Salahuddin dalam satu pertemuan rahasia di Hama. Kau bukan singa karena pedangmu, tapi karena hatimu. Persiapan jihad besar. Salahuddin sadar bahwa perdamaian abadi hanya bisa dicapai jika Yerusalem kembali ke tangan Muslim. Tapi ia tidak ingin memulai perang tanpa alasan kuat. Maka ia bersabar. Ia menandatangani beberapa perjanjian damai dengan para raja salib. Namun di tahun 1187, seorang bangsawan Kristen, Reinald de Chatillon, menyerang kafilah Muslim dan membantai para jemaah haji. Ia bahkan mengancam akan menyerang Mekah. Salahuddin murka. Ia telah merobek jubah perdamaian. Maka aku akan menjahitnya kembali dengan darahnya. Ia menyatukan 30.000 pasukan. Bukan hanya dari Mesir dan Suriah, tapi juga dari Hijaz, Kurdi, Turk, hingga Maghribi. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, dunia Islam berdiri tegak sebagai satu barisan. Perang Hittin, puncak pertempuran. Tanggal 4 Juli 1187, di dataran Hittin, pasukan salib di bawah Raja Gelusignan bertemu dengan pasukan Salahuddin. Ini adalah pertempuran terbesar sejak Perang Salib pertama. Salahuddin menggunakan taktik pengeringan logistik, memutus akses air bagi musuh. Pasukan salib kelelahan dan kehausan. Panas musim panas menambah penderitaan. Zaid, yang kini hanya menonton dari kejauhan karena sakit, tetap ikut dibawa dengan tandu. Ia ingin melihat sendiri kemenangan yang ia tunggu seumur hidup. Dalam satu hari, pasukan salib hancur.
ribuan tewas. Gay ditawan. Rainal dipanggil ke tenda Salahuddin dan dipenggal oleh tangan sang pemimpin sendiri. Zaid menangis, bukan karena darah, tapi karena akhirnya tanah ini mulai pulih dari luka. Menuju Yerusalem. Setelah kemenangan Hittin, kota-kota Kristen menyerah satu persatu. Acre, Tiberias, Nablus, Beirut, hingga Ashkelon. Dan pada tanggal 2 Oktober 1187, Salahuddin memasuki Yerusalem. Tepat 88 tahun setelah kota itu jatuh ke tangan salib. Tapi tidak ada pembantaian. Salahuddin memberikan jaminan keselamatan bagi semua penduduk. Ia bahkan menebus tawanan Kristen dengan uang dari kas pribadinya. Gereja-gereja dibiarkan berdiri. Patung dan salib tidak dihancurkan. Inilah keadilan Muhammad. Bukan pembalasan dendam, katanya di atas mimbar Al-Aqsa. Akhir sebuah era. Zaid al-Din meninggal dunia seminggu setelah Yerusalem dibebaskan. Ia dimakamkan di Damaskus, dan di nisannya tertulis, "Di antara darah dan salib, aku memilih sabar dan doa." Dan kemenangan pun datang. Salahuddin terus memerintah dengan adil, tapi dunia belum damai. Eropa, yang marah atas jatuhnya Yerusalem, segera menyiapkan Perang Salib Ketiga, dipimpin oleh Raja Richard si Hati Singa. Tapi itu cerita untuk nanti. Akhir episode 4, Yerusalem telah kembali. Tapi gelombang dari barat belum berhenti. Dan dua pemimpin legendaris, Salahuddin dan Richard, akan segera bertemu dalam duel kehormatan yang mengguncang dunia. Jika kamu siap, aku akan lanjutkan ke episode 5, Duel Raja-Raja, antara Hati Singa dan Hati Sejati. Laut bergejolak. Armada besar dari Inggris, Prancis, dan Kekaisaran Romawi Suci melaju menuju Tanah Suci. Di dalam kapal utamanya berdiri seorang pria jangkung dengan janggut emas dan mata membara. Richard I, Raja Inggris, dijuluki Richard Lionheart, si Hati Singa. Di hadapannya, dunia Islam bersiap. Pemimpin mereka, Salahuddin al-Ayyubi, baru saja membebaskan Yerusalem. Tapi ia tahu, kemenangan sejati belum diraih jika dunia belum damai. Dan perang baru saja dimulai. Perang Salib Ketiga, 1189-1192. Tujuan utama Richard adalah merebut kembali Yerusalem. Tapi sebelum itu, ia harus menguasai kota pelabuhan strategis, Acre. Kota itu dikepung berbulan-bulan oleh pasukan salib yang datang lebih awal. Salahuddin, yang menghormati perjanjian sebelumnya, mencoba menyelamatkan kota. Tapi kelelahan perang dan wabah menggerogoti pasukannya. Akhirnya, Acre jatuh pada Juli 1191. Sebagai balas dendam, Richard memerintahkan pembantaian 2.700 tawanan Muslim, termasuk wanita dan anak-anak. Mayat mereka dikubur massal di luar benteng. Kabar itu menghantam hati Salahuddin. Ia datang membawa singa, tapi mengoyak layaknya serigala, ucapnya. Pertempuran Arsuf, ketegangan dua jenius. Pada September 1191, pasukan Richard dan Salahuddin bertemu dalam pertempuran Arsuf. Ini bukan sekadar perang pasukan, tapi duel strategi dua otak perang terbesar di abad ke-12. Richard cerdas dan tegas, tapi Salahuddin sabar dan fleksibel. Serangan mendadak berkali-kali dari kavaleri Muslim digagalkan oleh pertahanan berlapis ala Eropa. Tapi Richard tidak bisa mengejar terlalu jauh. Gurun adalah wilayah Salahuddin. Akhirnya, Richard menang di Arsuf, tapi tidak bisa merebut lebih banyak wilayah. Ia bisa menebas, tapi tak bisa menggenggam, kata Khalid, sahabat lama Zaid yang kini menjadi penasihat Salahuddin. Perang yang jadi diplomasi. Selama 2 tahun, kedua raja itu saling serang dan saling kirim utusan. Yang menarik, di tengah panasnya perangan, hubungan pribadi antara Richard dan Salahuddin menjadi legenda. Mereka saling menghormati. Salahuddin pernah mengirim dokter pribadi dan buah segar saat Richard jatuh sakit. Richard membalas dengan mengirim kuda perang setelah mendengar kuda Salahuddin mati dalam pertempuran. Bahkan dalam satu catatan, Richard pernah melamar adik perempuannya untuk dinikahkan dengan saudara Salahuddin sebagai jalan damai. Tapi gagasan itu tak pernah terrealisasi. Yerusalem takluk tanpa pedang. Meski menang di Arsuf dan merebut kota-kota pantai seperti Jaffa dan Ashkelon, Richard tak pernah bisa mendekati Yerusalem. Musim hujan, medan berat,
dan tekanan internal membuatnya sadar Yerusalem tidak bisa dimenangkan dengan pedang. Salahuddin juga lelah, ia kehabisan dana, pasukan mulai gelisah, dan keluarganya ingin ia kembali memerintah negeri. Akhirnya, pada 2 September 1192, kedua pemimpin menandatangani perjanjian Ramla. Yerusalem tetap di tangan Muslim, tapi peziarah Kristen boleh mengunjungi kota suci dengan aman. Kota-kota pesisir tetap dikuasai pasukan salib. Tidak ada pembantaian. Tidak ada aib. Hanya kompromi yang menguntungkan rakyat kedua belah pihak. Tidak semua kemenangan didapat dari darah. Kadang, damai adalah pedang yang paling tajam, kata Salahuddin. Perpisahan dua raja. Richard meninggalkan Tanah Suci pada Oktober 1192. Sebelum berlayar, ia menatap jauh ke tanah yang tak jadi direbut. Jika aku harus dikalahkan oleh siapapun, aku bersyukur itu oleh pria seperti Salahuddin, katanya kepada pasukannya. Salahuddin pun berdiri di atas benteng Yerusalem, menatap kapal Richard menghilang. Ia datang sebagai musuh, tapi pergi sebagai kawan dalam takdir. Wafat sang singa dan sang pemurah. 7 bulan setelah Richard pergi, Salahuddin wafat di Damaskus, tahun 1193. Ia meninggalkan dunia dalam keadaan hampir tak punya harta. Bahkan kain kafan untuknya harus dibelikan oleh penasihatnya. Aku ingin mati sebagaimana aku hidup, dalam kejujuran dan kehormatan. Dunia menangisi kepergiannya. Bahkan para musuhnya mengakui kebesaran jiwanya. Richard pun tak lama kemudian wafat di Prancis, 1199. Ia dikenang sebagai salah satu raja perang terbaik Inggris, tapi juga sebagai pria yang akhirnya memilih negosiasi daripada penaklukan. Warisan yang abadi. Perang salib tidak berakhir di sini. Akan datang perang salib keempat, kelima, hingga kesembilan. Tapi tak satu pun mampu menggetarkan hati dunia seperti duel antara Salahuddin dan Richard. Di barat, Salahuddin dikenang sebagai Muslim terhormat, bahkan oleh pujangga Eropa seperti Dante. Di dunia Islam, ia adalah pahlawan yang mengangkat kepala umat dari kehinaan. Zaid al-Din, yang namanya kini diabadikan sebagai madrasah di Damaskus, pernah menulis, "Jika engkau ingin tahu siapa pemenang sejati, lihatlah siapa yang dikenang karena kemuliaan, bukan hanya kemenangan." Penutup, dari darah ke damai. Tanah Suci tetap menjadi titik panas sepanjang sejarah. Tapi kisah ini membuktikan, bahkan di tengah perang paling berdarah pun, ada ruang untuk kehormatan, welas asih, dan dialog. Perang salib bukan hanya tentang Kristen dan Islam. Ia adalah kisah manusia yang mencari cahaya, kadang lewat jalan darah, tapi akhirnya hanya bisa tenang lewat damai.